Shalom warga kerajaan, memasuki bulan yang baru dengan tema mature atau maturity, kedewasaan. Apa membedakan anak kecil dengan orang dewasa ya? Kalau hari raya Imlek biasanya jelas sekali yang memberi angpau atau hungpau itu adalah orang yang sudah menikah, artinya orang dewasa. Dan yang menerima itu anak-anak. Ya, termasuk mereka yang belum menikah. Jadi pada saat zaman itu kan banyak orang yang menikah pada usia yang lebih terlalu matang ya. Tapi gambarannya anak-anak itu kan mementingkan diri sendiri, minta dilayani ya. Jadi kata pertama setiap anak kecil adalah I. Kata kedua adalah my. Pokoknya tidak boleh sentuh mainannya, makanannya dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul pasal 6. Ada 7 pemuda yang dipilih dari belasan ribu jemaat. Saya beri nama Magnificent Seven. Magnificent Seven ini semuanya itu liwat saringan. Tidak gampang-gampang saudaraku menjadi diakonos, pelayan. Itu harus ada syaratnya. Ternyata harus apa? Terkenal baik. Honest report. Rupanya saudaraku ukurannya adalah pengelolaan keuangan. Kenapa banyak orang itu ya Kristen, hidup benar, ya menyerahkan persepuluhan, memberikan persembahan, tetapi dalam keadaan kacau balau keuangannya. Kenapa? Tidak cakap mengelola. Mereka itu bukan cuma terkenal karakternya, tetapi juga ability-nya. Karena ada tugas. Tugasnya apa? Memberi makan janda-janda tua yang berbahasa Yunani. Mengurus oma-oma, mak-mak tidak gampang, saudaraku. It takes compassion. Memerlukan yaitu belas kasihan. Ya. Istri saya pernah berkata, kalau ada fans kamu tuh oma-oma katanya. Dia senang. Bukan nona-nona saudaraku, tapi oma-oma. Saya cinta ibu saya, jadi dengan emak-emak itu ya saya senang bergaul dengan mereka. Dan 7 orang ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Untuk orang bisa dipercaya harus penuh Roh Kudus kan? Sebab Roh Kudus roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa jadi dewasa di dalam Dia ya. Jadi kedewasaan itu kan dikatakan oleh pria sejati, pilihan, bukan karena jumlahnya umur. Ya, keputusan kita. Dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, baik aja nggak cukup. Ada banyak kita membentukkan karakter, tetapi ability juga penting, saudara ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Yakub Nahwai mengajar kita ya, mesti punya hati, punya kepala dan punya waktu katanya. Betul sekali Pak. Sekarang saya bersama Tuhan ya. Punya hati, tapi punya kepala. Dan memberi waktunya. Saudara, 7 orang ini bisa saja berkata, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya memberi persembahan sudah cukup. Tidak, mereka mengabdi. Dan apa akibatnya? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah salah satu dari The Magnificent Seven ini. Terkenal baik, honest report, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan jemaat secara luar biasa. Bahkan para pemimpin orang Yahudi, dalam hal ini imam-imam mereka, menyerahkan diri dan menjadi percaya. Biar itu terjadi dimanapun firman Tuhan ini didengar. Become one of the Magnificent Seven. God bless you. Amin. Shalom Rock Riverside, happy Sunday and welcome home. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali secara online di hari Minggu ini. Dan bagaimana kabar Anda? Saya harap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Kami menyambut Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di Rock Riverside dan Anda ingin mendapatkan informasi yang lebih lanjut mengenai gereja kami, Anda dapat menghubungi nomor sekretariat berikut ini. Bagi Anda jemaat Rock Riverside yang sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar virus COVID-19, kami rindu membantu pemulihan Anda dengan menyediakan makanan sehat berupa makan siang, makan sore, snack dan buah selama masa karantina.
Dan untuk Anda yang rindu mendapatkan bantuan dari kami, silakan menghubungi gembala komsel Anda masing-masing. Bagi Anda yang rindu untuk memberi, Anda dapat melakukannya secara online dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini, atau Anda dapat melakukan scan ke QR Code yang tersedia. Komsel, tempat di mana kita bisa saling menguatkan satu sama yang lain. Meskipun tidak bisa bertemu secara onsite, tetapi dengan Komsel, kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Untuk Anda yang memiliki beban doa, kami rindu untuk membantu Anda di dalam doa dan pergumulan Anda. Untuk itu, Anda bisa menghubungi nomor sekretariat kami berikut ini. Yuk join Komsel! Rock Riverside, kami mengingatkan Anda untuk tetap menjaga kesehatan Anda dan ikuti prokes yang ada dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda lakukan. Mari kita dukung program pemerintah dalam memberantas COVID-19. Kami percaya dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, kuasa Tuhan tidak terbatas meskipun kita sedang mengikuti ibadah online. Mari kita buka ibadah pada hari ini dan saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yakin kuasa-Mu tetap bekerja dimanapun kami berada, Bapa. Layakan kami untuk datang di hadapan-Mu, Tuhan. Kalibrasi kembali hati kami supaya fokus kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih, Bapa. Kami buka ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Warga kerajaan, selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Riverside, sudah siap memuji nama Tuhan, amin? Engkau tetap Tuhan yang sama dan tetap baik, amin. Sudah siap memuji Tuhan? Mari kita mulai. Engkau Allah yang setia, Tuhan. Firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes Tuhan, biar hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan
mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatku baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatku baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Kami mau mengikut Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali iring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani Tuhan, tak akan pernah ku sesali iring Yesus sepanjang hidupku,
you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock. Now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock. Now I know I love you. Yes, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock. Now I know. Yes, I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. I worship you, my Lord, until the very end. I worship you, my Lord, until the very end. I worship you, my Lord, until the very end. I worship you, my Lord, until the very end. Mari kita sama pujikan Dia. Yes, Lord. Kami puji Engkau lebih lagi, Tuhan. My Lord. Ini pengakuan kami, Bapa. Until the very end. Kau yang layak ditinggikan, Tuhan. I worship you. I worship you. I worship you, my Lord. Until the very end. I worship you. I worship. Yes, you are, Lord. Yes, you are. My Lord. Until the very end. I worship you.
Mari kita sembah Dia lebih lagi. Oh, You are Lord God Almighty. Yes, You are Lord God. Yesus. Until the very end. Until the very end. Jesus, 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 I love You, Lord. You are my God. I love You, Lord. I will worship You, my God. You, Lord. I will worship You, my God. I will worship You, my Lord. Until the very end, I worship You, my Lord. Until the very end. Terima kasih Tuhan. Shalom, Rock Riverside yang dikasihi Tuhan. Saya berharap dan berdoa agar kita semua yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tetapi saya tahu mungkin ada beberapa di antara kita yang tidak demikian keadaannya. Tetapi jangan bertanya kenapa atau mengapa. Tapi tetaplah percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, tetaplah percaya bahwa Bapa kita di sorga tetap selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Baik, untuk itu hari ini saya ingin menyampaikan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul, hati-hati, jaga hati. Nah, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari kitab Amsal yang ke pasal keempat ayat 23 sampai 27. Di situ dikatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan kita. Kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka akan memperoleh sebuah kehidupan yang sejati, kehidupan yang sebenarnya. Waktu dia melihat apa yang terpancar lewat hidup kita. Nah, kitab Amsal mengatakan untuk kita bisa menjaga hati kita agar memancarkan kehidupan. Dikatakan di situ ada satu, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Yang kedua dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Dan yang ketiga, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Baik. Nah, saya ingin membahas satu persatu apa yang ditulis oleh kitab Amsal. Bagaimana supaya kita tetap bisa menjaga hati kita sehingga lewat hidup kita terpancar dan menghasilkan kehidupan yang sejati. Kehidupan yang memuliakan Tuhan. Nah, ada 3 hal di sini yang akan kita bahas. Yang pertama, dikatakan tadi, jangan mulut kita serong dan dolak-dalik. Atau tidak jujur, atau tidak apa adanya, atau tidak tulus. Atau dengan kata lain tidak memiliki integritas, saudara. Kenapa orang sampai bisa masuk dalam situasi yang demikian? Kita tahu memang keadaan hari ini keadaan yang sulit ya. Nggak cuma kita, semua orang mengalami hal yang sulit. Nah, seringkali ketidakjujuran, mulut serong atau dolak-dalik tadi dimulai memang berawal dari situasi yang mungkin menyulitkan hidup kita. Situasi yang memang memojokkan kita. Akhirnya membuat kita merasa khawatir. Apakah hidup kita ada jaminan buat hidup kita untuk bisa terus berlangsung dengan baik. Dan kekhawatiran itu membuat kita akhirnya rela. Kekhawatiran itu akhirnya membuat kita kompromi
melakukan hal-hal yang diucapkan oleh kitab Amsal tadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti lampu ini, kalau dia ditekan tombol off, ruangan ini langsung menjadi gelap. Tapi pada waktu ditekan di tombol on, pada waktu sinar itu hadir, secara otomatis kegelapan akan dengan sendirinya hilang. Nah, saya mau beritahu saudara, bagaimana kekhawatiran bisa secara otomatis hilang dalam hidup kita. Alkitab mengajarkan demikian. Dalam 1 Petrus 5 ayat ke-7 sampai 10 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi waktu tombol iman saudara pencet on, otomatis segala kekhawatiran akan lenyap. Sama seperti waktu lampu ini ditekan tombol on, otomatis kegelapan akan lenyap dengan sendirinya. Jadi iman melenyapkan kekhawatiran. Waktu kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan, waktu kita memutuskan untuk hidup dengan iman yang teguh, mempercayai setiap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kekhawatiran akan hilang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bagaimana iman yang teguh bisa muncul. Cuma ada satu aja kuncinya. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Bukan pendengaran dari apapun sumbernya yang ada di dunia ini. Karena sumber yang ada di dunia ini bisa ada yang baik, tapi bisa ada yang tidak baik. Tapi kalau sumbernya dari firman Tuhan yang saudara dengar, percayalah, itu akan membangkitkan imanmu. Maka itu di hari-hari yang sulit ini, jangan tanya kapan selesai, jangan tanya kenapa, percaya saja. Dengan iman yang teguh. Karena Alkitab yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Bapa kita tahu segala yang kita butuhkan dan Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan dikatakan karena begitu besar kasih Bapa kepada kita. Bahkan pada waktu kita masih berdosa saja, Dia sudah memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus bagi kita. Jadi menurut saya wajar kalau kita harus memilih hidup dalam iman yang teguh. Sebab kekhawatiran yang kita khawatirkan sebenarnya adalah hal-hal yang belum tentu terjadi. Yang masih mungkin bisa terjadi, tapi bisa tidak. Tetapi kekhawatiran yang terus-menerus kita pikirkan sampai akhirnya menguasai kehidupan kita, oleh kitab Amsal tadi dipastikan akan membuat kita nggak bisa menjaga hati kita. Hati kita akan menjadi seperti mata air yang keruh, yang akhirnya kita rela berkompromi dengan mulut kita. Kita mulai hidup dengan kebohongan, kita mulai hidup dengan ketidakjujuran, kita mulai hidup tanpa integritas demi untuk mengamankan sesuatu yang sebenarnya cuma sementara. Jadi kunci yang pertama adalah hiduplah dalam iman yang teguh. Sebab iman melenyapkan segala kekhawatiran. Pada waktu tombol iman saudara aktifkan, kekhawatiran otomatis akan hilang. Bagaimana cara mengaktifkannya? Ingat, dengarlah firman setiap hari. Dengarlah firman Tuhan. Ya saudara boleh mendengarkan berita-berita dari dunia ini. Gak ada masalah, asal saudara bisa memfilter. Tapi yang pasti, jangan sampai saudara tidak mendengarkan firman Tuhan. Karena cuma firman Tuhan yang bisa mengaktifkan iman saudara, menumbuhkan iman saudara, yang membuat akhirnya segala bentuk kekhawatiran lenyap. Nah yang kedua,
Yang kedua tadi dikatakan adalah biarlah matamu terus memandang ke depan. Apa di depan yang kita pandang? Mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan. Perkara yang kekal, bukan perkara yang sementara. Nah, tapi saya tahu memang waktu kita memandang, waktu kita mengejar perkara-perkara yang kekal itu, yaitu mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan. Selama kita masih hidup di dunia ini, memang ada banyak hal-hal di dunia ini yang merintangi kita, yang menghalangi kita, bahkan kalau perlu menghambat kita untuk kita tidak bisa memperolehnya. Maka itu yang kedua saya ingin memberikan ayat firman Tuhan dari Roma 5 ayat 1-6, dikatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi pengharapan itu tanda sudah belum menerima ya. Kalau sudah menerima nggak perlu diharap lagi. Dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu aja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Wow. Jadi saudara, yang kedua adalah pengharapan. Waktu saudara on kan, otomatis melenyapkan keputusasaan atau frustasi. Waktu kita ingin mencapai kemuliaan yang Tuhan sediakan, mahkota yang Tuhan sediakan, tetapi pada kenyataannya waktu kita ingin mengejar itu, ada banyak sekali rintangan, halangan, hambatan yang ada di depan kita dalam kehidupan ini. Tapi puji Tuhan, Alkitab mengatakan, justru lewat kesengsaraan itulah, justru lewat hambatan itulah, justru lewat rintangan-rintangan itulah dikatakan kita justru jadi tahan uji. Justru dikatakan kita jadi tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi kita malah bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan itu adalah kabot. Nah, kabot adalah kualitas atau bobot. Jadi, waktu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sesungguhnya manusia diciptakan dengan kualitas yang ada pada Allah, yaitu seperti yang kita ambil sebagai nilai-nilai dalam komunitas kita, yaitu light. Itulah kemuliaan Allah. Love, integrity, generosity, grace, humility, truth. Itulah kualitas yang harus kita miliki. Nah, lewat pengharapan yang kita kejar, yaitu mahkota kemuliaan yang kita kejar lewat sebuah pengharapan yang terus-menerus mau kita aktifkan supaya kita tidak putus asa, kita tidak frustasi dengan banyaknya kesulitan, rintangan dalam kehidupan ini. Kita harus tahu bahwa pengharapan itu akan memunculkan kemuliaan, akan memunculkan kualitas kehidupan dalam hidup kita. Nah, jadi
Kalau ada di antara saudara yang mulai letih, mulai putus asa, mulai frustasi, sepertinya seolah-olah susah sekali kita hidup di dalam sebuah pertandingan iman ini. Susah sekali kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang seperti Paulus ajarkan. Saya mau beritahu saudara, aktifkan terus pengharapan saudara. Bahwa yang kita kejar bukan perkara yang memang yang sementara. Yang kita kejar adalah perkara yang mulia. Perkara yang kekal. Gak gampang memang. Tetapi pasti. Nah, kalau pengharapan itu ada, bahwa saudara akan memperoleh kemuliaan itu. Saudara akan memperoleh mahkota yang sudah disediakan itu. Kalau pengharapan itu masih tetap ada, kalau pengharapan itu saudara aktifkan, saya percaya, apapun kesulitan, apapun rintangan, apapun hambatan yang kita hadapi hari-hari ini, tidak membuat kita putus asa, tapi justru membuat kita terus tekun, membuat kita tahan uji, dan tahan uji itulah yang akhirnya menghasilkan pengharapan kita menjadi kokoh, dan pengharapan yang terus aktif dalam hidup kita, dikatakan oleh firman Tuhan, tidak akan mengecewakan, akan mendatangkan hasil yang sifatnya kekal, yang tidak sementara seperti yang kita lihat di bumi ini. Nah, kita tahu kan memang kehidupan kita di bumi ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Tapi kehidupan yang sebenarnya itu nanti di kekekalan, saudara. Ini cuman kalau sebuah pertandingan ya, ini cuma kayak pemanasannya saja. Ya, tapi permainan sesungguhnya, kehidupan sesungguhnya, itu ya nanti dari kehidupan kekal itu. Nah, sayang sekali kalau kita sudah lemes, kalau kita sudah kehabisan energi, kalau kita sudah tak berdaya, waktu baru melakukan pemanasan. Itu yang disebut kalah sebelum bertanding. Betul kan? Padahal kehidupan yang sebenarnya adalah justru waktu kita meninggalkan bumi ini. Kata Paulus, waktu kemah kita yang sementara ini dibongkar, kita akan tinggal di kemah yang abadi. Di kehidupan yang kekal itu. Nah, itulah kehidupan yang akan kita hidupi dalam masa yang nggak tahu berapa panjangnya, karena disebut kekal. Nah, hari ini yang kita jalani, yang sulit ini, percayalah, cuman sementara. Dan semua orang di muka bumi ini ngalami hal yang sama. Apalagi orang-orang yang seiman dengan kita. Mereka juga ngalami penderitaan yang sama. Karena tujuannya jelas. Setiap kita mengejar kemuliaan kekal, mahkota yang telah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Dan berikutnya, yang terakhir, yang saya mau bagikan. Yang terakhir nih, tadi dikatakan oleh kitab Amsal, yang ketiga adalah janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu daripada kejahatan. Yang ketiga saya mau bahas adalah kasih melenyapkan ketakutan. Ketakutan akan menghadapi hidup ini seringkali membuat kita menyimpang atau serong. Jadi mula-mula memang kita ini tadi dikatakan khawatir ya. Setelah khawatir, kita kalau bisa sampai dikuasai kekhawatiran, sampai akhirnya kita mulai putus asa, ujungnya kita dikuasai oleh ketakutan. Dan saudara perlu tahu, memang nggak boleh takut. 1 Yohanes 4 ayat 17-21. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut,
ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi yang ketiga, tadi yang pertama kan iman melenyapkan kekhawatiran. Yang kedua pengharapan melenyapkan keputusasaan atau frustasi, rasa frustasi. Yang ketiga kasih melenyapkan ketakutan. Ini tingkat yang paling tinggi, ketakutan. Ya hari ini kita tahu banyak orang-orang takut. Ya takut urusan kesehatan, takut urusan ekonomi, takut masa depan yang mungkin tidak jelas. Ya, saya nggak tahu saudara takut apa hari ini. Padahal saya sempat beberapa kali mendengar berita-berita dari para dokter dan para ahli kesehatan. Dikatakan bahwa COVID-19 itu memang berbahaya bagi orang yang punya komorbid. Ingat ya, tidak berbahaya bagi semua orang. Menular cepat ke semua orang, iya. Tapi apakah berbahaya? Ini saya cuma mengutip ya kata dokter-dokter yang berbicara di seminar-seminar di medsos ya. Tidak berbahaya bagi semua orang. Menular ke semua orang, iya. Tapi tidak berbahaya bagi semua orang. Berbahaya bagi orang yang punya komorbid, yang lanjut usia. Nah, waktu saya perhatikan materi-materi yang disajikan di talk show atau seminar itu, dikatakan tingkat kematian orang-orang terpapar COVID di Indonesia itu cuma 2,8%, saudara. 2,8%, bahkan tidak mencapai 3%. Ya, 2,8%. Saya nggak tahu hari ini ya, ini saya dengar sudah satu mingguan, 2 minggu yang lalu lah. 2,8%. Nah, dari 2,8% itu, ini yang perlu saudara tahu nih. Yang lanjut usia dan punya komorbid itu 80%. Wow. Jadi yang orang-orang normal seperti saudara dan saya yang masih usianya relatif muda dan tidak punya komorbid apa-apa, yang meninggal itu cuma 0,36% kalau nggak salah. Tidak sampai 0,5% dari yang terkena. Dari yang terinfeksi. Jadi, apa yang mesti kita takutkan? Bukankah ada banyak penyakit-penyakit sebelumnya yang membawa orang kepada kematian juga? Mungkin lebih besar dari itu nilai persentasinya. Oke. Apa yang saya mau katakan? Saudara waspada harus. Untuk itulah kita ikuti prokes. Betul kan? Untuk itulah hari ini kita juga taat. Kita tidak lagi melakukan ibadah onsite terlebih dahulu sebelum pemerintah mengizinkan. Kita harus ya mau tidak mau. Sekalipun ya nggak enak kan lewat online begini. Karena kita sudah hampir setahun ya kita melakukan ibadah onsite dan sekarang kembali online. Tidak nyaman, saya tahu. Tapi karena pemerintah mengadakan PPKM ya kita taat. Kita melakukan prokes. Ya kita dengarkan himbauan-himbauan dari Satgas. Ya sudah itu aja yang bisa kita lakukan. Tidak ada lebih dari itu. Terus apa lagi yang kita perlu takutkan sebenarnya? Menurut saya memang tidak ada. Tidak ada. Apalagi, nah,
bukankah sesuatu yang pasti di dunia ini adalah kematian? Belum ada cara lain kecuali Elia dan Henok ya, yang langsung diangkat oleh Tuhan tanpa lewat sebuah kematian. Tetapi tidak ada yang lain lagi. Waktu dia mengakhiri pertandingan imannya di muka bumi ini, ya diakhiri dengan sebuah kematian memang. Cuman lewat apa caranya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi menurut saya kalau ada di antara saudara yang mendengarkan berita ini dan saudara sedang dicekam oleh ketakutan karena COVID, saya mau beritahu hari ini, stop takut saudara. Kenapa? Karena dalam kasih tidak ada ketakutan. Dalam kasih yang sempurna itu tidak ada ketakutan. Dan sesuatu yang pasti di bumi ini sebenarnya ya kematian itu sendiri. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tetapi ingat, maka itu jagalah prokes. Taati aturan pemerintah. Itu aja yang bisa kita lakukan. Hiduplah teratur. Hiduplah dengan pola hidup yang sehat. Istirahat cukup, makan bergizi. Sudah. Sisanya Tuhan yang ambil alih. Jadi bukan masalah COVID-nya sebenarnya. Yang saya tekankan justru ketakutan itu sebenarnya menunjukkan karena tidak ada kasih dalam hidup kita. Ketakutan itu kata kitab 1 Yohanes tadi justru menunjukkan bahwa kasih itu jangan-jangan tidak ada dalam kehidupan kita. Karena pada kenyataannya kasih itu menyebabkan ketakutan. Maka itu Paulus bisa berkata bahwa Paulus ya yang ngomong ya, kematian adalah keuntungan bagi dia. Ya toh? Mati adalah sebuah keuntungan. Karena kasihnya begitu melimpah. Kasihnya dari siapa sih sebenarnya? Dari Tuhan kan. Karena dia mempercayai, dia mengimani, dia mempunyai pengharapan yang teguh bahwa dia sudah dikasihi Tuhan, diterima Tuhan, sudah disediakan oleh Tuhan mahkota kehidupan setelah dia meninggalkan dunia ini. Dia sudah yakin akan semua itu. Dia sudah menerima kasih lewat korban Kristus di atas kayu salib itu. Dan waktu kasih itu dia terima sempurna, tidak ada lagi ketakutan dalam diri Paulus. Mau disiksa, diperhadapkan pada penganiayaan model apapun, ujungnya kan maut kan, ujungnya kan kematian kan. Dia katakan mati pun keuntungan bagi dia. Karena dia tahu waktu dia mengakhiri kehidupan di muka bumi ini, dia masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya. Dia masuk di dalam kehidupan yang justru kita idam-idamkan itu. Kehidupan bersama dengan Tuhan kita sendiri. Nah, jadi hari ini ayo kita mengaktifkan kasih supaya ketakutan itu lenyap. Cara melatihnya bagaimana, saudara? Di ayat 1 Yohanes tadi, di ayat yang penutup, di ayat terakhirnya dia katakan apa? Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Maka itu kenapa tahun ini kita akan menghabiskan tahun 2021 ini dengan mengalokasikan sumber daya kita, yaitu keuangan kita. Kita mau pakai selain untuk biaya yang sudah memang harus ditanggung, biaya tetap. Kita akan mencoba untuk memberikan alokasi yang maksimal untuk berdiakonia. Untuk menolong orang-orang yang hari ini butuh pertolongan. Karena itulah latihan kasih sebenarnya. Karena itulah cara mengaktifkan kasih. Mungkin mula-mula berat.
Tetapi cobalah, mulailah berdiakonia. Mulailah perhatikan orang-orang yang susah. Mulailah saudara melihat banyak orang-orang kelaparan di sekitar kita. Saya yakin, nanti ketakutan sedikit demi sedikit lenyap dalam kehidupanmu. Waktu engkau mau mulai dipenuhi oleh kasih Allah itu. Waktu engkau mulai menyadari bahwa kita ini sudah dipilih. Kita ini sudah ditebus. Kita ini sudah diselamatkan. Terus kita ini sekarang ada hidup bersama Tuhan dengan membawa sebuah misi. Apa misinya? Menyalurkan kasih yang sudah kita terima dari Dia terlebih dahulu. Jadi hari ini saudara, ayo kita bersama-sama kita bergandengan tangan. Kita gak cuman bingung. Tidak cuman merenungi nasib kita sendiri saja. Kita mulai belajar. Kita aktifkan kasih yang sudah ada dalam kita. Yang sudah kita terima dari Bapa itu sendiri. Dan kita mulai hidup dengan cara apa? Berbagi. Gak apa-apa. Bulan depan, bulan ini ya. Lumbung Yusuf dibuka kembali. Program Lumbung Yusuf. Lembah Pujian akan kembali membagi beras. Dan kita akan terlibat di situ. Ya. Kita akan terlibat di situ. Selain kita akan terus menjalankan program-program Pelmas kita. Diakonia kita yang lain. Memang itu penting, itu perlu. Dan saya akan terus gencarkan itu. Kenapa? Ya karena lewat itulah memang kita terus sebenarnya sedang mengaktifkan. Sedang melatih. Sedang terus membuat semakin nyata ya. Semakin kelihatan. Semakin kasih itu semakin dikobarkan saudara. Karena kita tahu kan, meskipun Allah sudah begitu luar biasa memberikan kasihnya kepada kita, tapi kita ini udah terlanjur hidup di dalam dosa. Sudah biasa hidup dalam natur yang egois. Natur yang cuma mementingkan diri sendiri. Ya. Nah, waktu kita perjamuan kudus, baru kita diingatkan pengorbanan Kristus, baru kita diingatkan bagaimana Kristus mengasihi kita. Mungkin hari itu kita bisa meneteskan air mata. Tapi keluar dari gedung gereja setelah selesai ritual perjamuan kudus, biasanya kita lupa bahwa kita sudah dikasihi dengan begitu luar biasa. Nah, maka itu lewat kita mengaktifkan program-program ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mulai memperhatikan orang-orang sulit. Kita mulai membantu orang-orang yang jauh lebih sulit daripada kita. Kita mulai memberikan perhatian kita kepada orang-orang yang jauh lebih sulit daripada kita. Kita sedang mengingat bagaimana Allah mengasihi kita. Kemudian kita belajar untuk menyalurkan kasih itu. Supaya lewat kasih itu akhirnya lenyaplah segala apapun yang membuat kita takut hari-hari ini. Ya. Nah, saudara, untuk urusan berdiakonia mungkin saudara nggak perlu ngasih beras 1 ton. Saudara punya 1 kilo. 1 kilo itu berharga loh saudara untuk 1 jiwa. Untuk hidup selama beberapa hari. Ya kalau saudara cuma bisa beri 1 kilo, kasih aja 1 kilo. Saudara bisa beri 2 kilo, kasih 2 kilo. Gak ada masalah. Bukan masalah berapa besar yang bisa saudara berikan. Tapi memang adakah kasih yang ingin saudara bagikan? Persoalannya. Adakah kasih Allah yang sudah saudara terima ingin saudara salurkan kepada orang-orang di sekitar kita? Baik. Itu aja yang saya sampaikan. Jadi 3 hal jangan lupa. Iman melenyapkan kekhawatiran. Pengharapan melenyapkan keputusasaan atau rasa frustasi. Dan kasih melenyapkan ketakutan. Iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terbesar kata Paulus adalah kasih. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama kita tutup dalam doa. Sudah bisa taruh tangan saudara di dada, sudah bisa membuka tangan saudara, dan saya akan berdoa untuk memberkati saudara semua. Bapa yang ada di sorga, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini, meskipun cuma lewat online, tapi kami masih tetap bisa mendengarkan firman-Mu.
kami masih bisa tetap memuji menyembah Engkau bahkan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan ini. Dan sebelum kami akan mengakhiri ibadah online ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukalah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Terimalah segala yang baik, perlindungan, penyertaan daripada Tuhan kita. Dan biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu mengalir keluar daripada hidupmu. Dan Roh Kudus yang sudah diberikan kepadamu, kiranya itu menuntun terus setiap langkah kakimu, sehingga engkau bisa menjadi orang-orang yang berdiri dalam iman yang teguh, penuh dengan pengharapan akan kemuliaan Allah, dan kasih-Mu mengalir, melimpah, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekelilingmu. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Terima kasih telah mengikuti ibadah online Rock Riverside. Bila Anda diberkati oleh ibadah online ini, Anda bisa memberikan like dan menuliskan komentar di kolom komentar di bawah ini. Kami juga mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat melayani di luar sana dan Tuhan Yesus memberkati.